Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope that all of you always happy and healthy, and congratulations all of you go up to the next class. And today we are going to learn about present continuous tense in lesson 1. Okay everyone, please check this out. Present continuous tense menjelaskan pernyataan atau tindakan atau kegiatan yang sedang terjadi atau sedang berlangsung pada saat sekarang. Jadi kita akan ngomongin tentang present continuous tense, yaitu ngomongin tentang kegiatan atau kejadian yang sedang kita lakukan atau sedang berlangsung. Oke? Next, lanjut ke time signal. Time signal apa sih time signal? Time signal artinya keterangan yang menandakan pernyataan atau kalimat mengandung present continuous. Oke, contohnya ada beberapa di sini. Ada now, sekarang, at present, saat ini, this time, sekarang ini, tonight, malam ini, right now, sekarang juga, at this moment, saat ini, just now, sekarang juga, this morning, pagi ini. Oke, dan time signal ini letaknya di akhir kalimat. Kita lanjut ke form atau rumusnya. Rumus dari present continuous tense ada 3, namun present continuous tense dicirikan dengan adanya to be kemudian ditambah verb 1 plus ing. Untuk mengingatkan ingatan kalian kembali, to be adalah kata bantu kerja yang menghubungkan antara subjek dan verbnya. Jadi, to be itu letaknya setelah subjek, kemudian baru kata kerja. Jadi letaknya di tengah, subjek dulu, kemudian to be, kemudian verb atau kata kerja. Oke, verb ing artinya adalah kata kerja bentuk pertama atau main verb dalam bahasa Inggris yang ditambahkan ing di belakangnya. Oke, kita langsung aja ke rumus yang pertama, yaitu rumus positif. Diawali dengan S, yaitu subjek, kemudian ditambah to be, kemudian ditambah verb ing atau verb 1 plus ing, kemudian ditambah objek. Oke, lanjut ke rumus yang kedua, yaitu rumus negatif. Ditandai dengan atau diawali dengan subjeknya yang pertama, kemudian ditambah to be, kemudian ditambahkan not. Ingat, karena rumusnya negatif, kita tambahkan not, kemudian ditambah verb 1 plus ing, kemudian ditambah objek. Oke, kita lanjut ke rumus yang ketiga, yaitu rumus interrogatif atau rumus kalimat tanya. Oke, jadi ini berbeda, rumus interrogatifnya berbeda dari positif dan negatif, to be-nya pindah ke depan. Oke, bisa kalian lihat di sini di rumusnya to be-nya pindah ke depan, kemudian ditambah subjek, kemudian ditambah verb 1 plus ing, ditambah objek, dan jangan lupa kalian harus menambahkan question mark atau tanda tanya, karena ini bentuknya kalimat tanya. Oke? Ya, to be yang kita gunakan dalam present continuous tense itu ada 3. Yang pertama adalah is, digunakan untuk subjek she, berarti she is. Oke, yang kedua adalah subjek he, berarti he is. Oke, kemudian ada to be am, digunakan untuk subjek I, artinya saya, berarti I am. Oke, kemudian ada are, digunakan untuk subjek you, they, we. You are, they are, we are. Oke, dari sini nanti kalian pahami rumusnya. Oke, kita lanjut ke... Nah, biasanya kalian suka bingung di bahasa Inggris. Mungkin ada beberapa kalian yang bingung. Ada I, am. Kita bisa singkat I, ditambahkan apostrophe am atau tanda petik 1, tapi bacanya tetap sama, I am. Namun ini cuma disingkat. Kemudian ada you are not, you aren't. They are not, they aren't. We are not, we aren't. She is not, she isn't. He is not, he isn't. Oke, kita lanjut. Contoh kalimat positif. Ada beberapa contoh kalimat positif. Yang pertama, ya, contoh yang pertama ada I am reading an English book. I sebagai subjek, am sebagai to be, reading. Read adalah verb 1, ing adalah imbuhannya, jadi verb ing. Kemudian ada an English book. An English book sebagai objek. Jadi kalau diartikan adalah I am reading an English book, artinya saya sedang atau saat ini sedang membaca sebuah buku bahasa Inggris. Contoh yang kedua, you are drinking a cup of tea.
Kamu, you, kamu, subjek, are, to be, drink, ditambahin in a cup of tea. Kamu saat ini sedang minum secangkir teh. Nomor 3, they are playing hide and seek now. They, subjek, are, to be, playing, verb in, hide and seek, objek, kemudian ada time signalnya now. Mereka saat ini sedang bermain petak umpet. Contoh yang keempat, we are studying math at the moment. Kita saat ini sedang belajar matematika. Oke, at the moment adalah time signal. Contoh yang kelima, she is singing a Korean song. Dia perempuan sedang bernyanyi sebuah lagu Korea. Contoh yang terakhir dari yang positif, he is planting sunflower. Dia laki-laki saat ini sedang menanam bunga matahari. Oke, kita lanjut contoh negatif. Oke, contoh yang pertama, I am not reading an English book. I sebagai subjek, and sebagai to be, not adalah rumus dari negatif, read adalah verb 1 ditambahin in, kemudian ada an English book. Jadi kalau diartikan saya saat ini sedang tidak membaca sebuah buku bahasa Inggris. Contoh yang kedua, you are not drinking a cup of tea. Kamu saat ini sedang tidak minum secangkir teh. Contoh yang ketiga, they are not playing hide and seek now. Mereka saat ini sedang tidak bermain petak umpet. Contoh yang keempat, we are not studying math at the moment. Saat ini kita sedang tidak belajar matematika. Contoh yang kelima, she is not singing a Korean song. Dia perempuan sedang tidak bernyanyi sebuah lagu Korea. Contoh yang terakhir, he is not planting sunflower. Dia laki-laki sedang tidak menanam bunga matahari. Oke, lanjut ke contoh kalimat interrogatifnya. Oke, contohnya sama, ada 6 karena saya menggunakan subjek yang sama. Ada yang pertama, oke, kita langsung aja, kita ambil beberapa contoh. Are you drinking a cup of tea? Are, to be-nya pindah ke depan, you subjek, drink adalah verb 1 plus ing, a cup of tea adalah objeknya. Jadi, are you drinking a cup of tea? Apakah sekarang kamu sedang minum secangkir teh? Itu artinya. Kemudian contoh yang kedua di nomor 3, are they playing hide and seek now? Apakah saat ini mereka sedang bermain petak umpet? Oke. Contoh yang ketiga, are we studying math at the moment? Apakah kita sedang belajar matematika sekarang atau saat ini? Oke, kita ya, untuk latihan soalnya. Oke, untuk latihan soalnya silahkan kalian kerjakan yang ada di buku kalian, di buku bahasa Inggris kalian, halaman 3, bagian B dan C. Kemudian jika sudah selesai, kalian kumpulkan sesegera mungkin ke saya melalui WhatsApp. Oke. Ya, thank you very much for your attention. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.